Samuel sebagai ketua. Saya Namira Ramadhani sebagai wakil ketua. Saya Almira Nurhaira Imran sebagai sekretaris. Dan saya Tania Faiza sebagai bendahara. Saya Nur Rahmadani Mahdi sebagai anggota. Saya Fatima Ahmad sebagai anggota. Saya Haji Muhammad Al-Hikam sebagai anggota. Saya Muhammad Imran Afif sebagai anggota. Oke, baik. Di sini kami akan mengobservasi tempat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat kompos. Yang semangat dong. Maneh we sendiri. Aing mah capek. Oke, sekarang kita mengumpulkan bahan pertama yaitu daun kering. Oke guys, sekarang kita lagi keliling sambil mengotin banyak daun-daun kering yang berserakan di sekitar sini buat bahan utama kompos. Daun-daun ini bakal kita proses supaya menjadi kompos alami yang berkualitas. Semakin banyak daun yang kita kumpulkan, makin bagus dan subur hasil akhirnya. Jadi, ayo kita kumpulin sebanyak mungkin. Nah, di hari kedua ini, sebelum lanjut mencari bahan kompos, kami melakukan presentasi dulu guys. Kami jelasin tentang bahan-bahan yang akan dipakai, alat yang dibutuhkan, dan langkah-langkah dalam proses pembuatan kompos ini. Presentasi ini penting banget supaya semua orang tahu perannya masing-masing dan paham prosesnya sebelum memulai praktek. Setelah presentasi selesai, baru deh kami siap untuk lanjut mencari bahan yang dibutuhkan. Jadi hari ini hari kedua kita untuk mencari bahan-bahan dalam proses pembuatan kompos. Di sini kami mencari tanah yang cocok untuk digunakan sebagai bahan kompos. Tanah yang bagus akan membantu proses penguraian jadi lebih cepat dan efektif. Setelah berkeliling cukup lama dan mencoba beberapa tempat, akhirnya kami menemukan tanah yang lumayan bagus dan sesuai untuk proses pengomposan ini. Semoga hasilnya nanti bisa maksimal dan komposnya jadi berkualitas. Jadi ini hari ketiga kita akan membuat komposnya guys. Ini adalah alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat pupuk kompos dari daun kering. Yang pertama ada air gula, mol, gula, tanah humus, ember, daun kering, gunting, dan sarung tangan. Hai guys, jadi sekarang kita menghancurkan daun-daunnya. Nah, langkah pertama yang kami lakukan adalah memotong daun kering menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jangan lupa, sebelum memotong, pastikan menggunakan sarung tangan untuk keamanan. Proses ini memerlukan waktu yang lumayan lama, karena kita harus memastikan semua daun terpotong rapi supaya lebih mudah terurai nanti. Sabar ya, hasil akhirnya bakal sepadan. Kemudian kita tuangkan tanahnya di samping daun kering yang sudah kita potong tadi. Kita pakai alas karung biar lebih mudah saat proses pencampuran nanti. Dengan begini, tanah dan daun bisa tercampur lebih rata dan hasil komposnya pun lebih baik.
Selanjutnya, kita campurkan tanah dengan daun kering yang sudah dipotong kecil-kecil. Pastikan untuk mengaduknya secara merata, supaya tanah dan daun benar-benar tercampur dengan baik. Sambil menunggu, kita bisa mulai melarutkan mol dengan air. Pastikan larutannya tercampur rata agar nantinya bisa menyebar dengan baik saat dicampurkan ke bahan kompos. Langkah selanjutnya, tuangkan tanah di dasar ember sebagai lapisan pertama. Lalu tambahkan campuran daun kering dan tanah di atasnya. Sebelum menuangkan larutan mol dan gula, terlebih dahulu kita taruh di atas ember yang berukuran lebih kecil untuk menampung airnya. Kemudian padatkan agar rapi. Setelah itu, tuang larutan mol secara merata. Dan sebagai langkah terakhir, tuangkan air gula di atas campuran. Ulangi tahapnya lagi dengan menambahkan lapisan tanah di atasnya. Lalu, masukkan campuran daun kering dan tanah. Kemudian, tuangkan mol secara merata. Setelah itu, tuangkan air gula di atasnya untuk melengkapi proses. Tahap terakhir, tambahkan lapisan tanah di bagian paling atas untuk menutup campuran kompos. Kemudian, padatkan agar campuran lebih rapi. Setelah itu, tutup embernya untuk menjaga kelembapan. Tak lupa bersihkan area yang telah digunakan selama proses pembuatan kompos. Kelompok 2, jadi nggak ya? Oke guys, jadi kita tinggal menunggu perkembangan dari bahan ini. Kemudian kita lanjutkan di hari-hari selanjutnya. Bye-bye. 3 days later. Ini hari ketiga setelah pembuatan
pupuk kompos dari daun kering. Kami akan melakukan pengamatan terhadap proses pupuk kompos. Hai, ini dia. Ini dia. Jangan dibuka. Jadi kita mau membuka. Pengecekan hasil dia pengolahan pupuk kompos dari daun kering. Nah teman-teman, kalau diperhatikan ada yang menarik nih. Di permukaan tanahnya muncul semacam berwarna putih. Dan kalau dilihat lebih dekat, terlihat juga titik-titik air di dinding embernya. Kami juga mengecek bagian bawah embernya, tapi ternyata air lindi yang dihasilkan masih belum ada. Jadi masih harus ditunggu ya. Oh iya teman-teman, aromanya sekarang mirip sekali dengan aroma mentega. Unik banget kan? Dan kalau diperhatikan lagi, daun-daun di dalamnya sudah mulai layu, tanda prosesnya mulai berjalan. Supaya prosesnya makin optimal, kami memutuskan untuk menambahkan larutan mold. Sebelum itu, kita pindahkan dulu lapisan tanah atas ya. Setelah itu, larutannya kita tuang secara merata. Lalu timbun lagi dengan tanah seperti semula. Setelah semua selesai, embernya siap ditutup kembali. Dan kita cek perkembangan selanjutnya di hari-hari berikutnya. Sampai jumpa di update berikutnya teman-teman.